mati kena sekitar 1 Sejumlah rumah dan kios rusak setelah atapnya berterbangan diterjang angin kencang. Evakuasi pria obesitas dengan berat 200 kg yang terjatuh di kamar mandi rumahnya berlangsung dramatis. Sopir mobil pikap tewas usai kendaraannya tertabrak sebuah truk yang melaju tak terkendali. Seorang pelajar yang diduga terlibat tawuran berjalan sempoyongan karena dipukuli oleh pelajar lain. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Kamis 14 September 2023. Ya, pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi selengkapnya. Ya, pemirsa, kios di pasar tertimpa pohon tumbang. Seorang pedagang wanita di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, selamat dari bencana. Selain itu, sejumlah bangunan rumah dan kios di Kabupaten Bandung, Jawa Barat juga rusak setelah atapnya berterbangan diterjang angin kencang. Terekam dalam video amatir, angin kencang yang melanda kawasan Mekarsari, Kabupaten Bandung Barat. Meski terjadi hanya dalam 2 menit, angin kencang membuat sejumlah kerusakan pada rumah warga, terutama bagian atap. Tak hanya rumah warga, beberapa kios di pasar tradisional Wangunjati juga ikut rusak. Atap kios yang terbuat dari asbes dan kayu berterbangan. Akibat angin kencang, 10 rumah warga alami kerusakan ringan, sementara 2 rumah di Kampung Cimerang dan Sudimampir rusak setelah dinding tembok ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kira-kira 8 rumah. Yang rusak rata-rata apanya, Pak? Bagian atap. Ada rusak berat, rusak ringan? Rusak berat kayaknya ada, yang ringan kebanyakan yang ringan. Warga secara swadaya memperbaiki kerusakan terutama di bagian atap sambil menunggu biaya perbaikan dari pemerintah setempat. Masyarakat diimbau waspada akan adanya angin kencang dalam beberapa hari ke depan. Pedagang di pasar tradisional di Kampung Baru Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini syok setelah kiosnya tertimpa pohon tumbang. Peristiwa ini terjadi ketika ia sedang melayani penjualnya. Beruntung wanita lansia ini tidak mengalami cedera akibat pohon tumbang. Pohon tumbang menimpa 4 lapak pedagang dan 2 motor yang sedang diparkir di lokasi hingga sebabkan kerusakan. Seorang pedagang alami luka-luka setelah tertimpa reruntuhan lapak dan telah dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan. Tadi ini satu kaca ya gitu. Terus ada motor juga tadi yang ada 2 motor ya. Terus ini ada berapa sebenarnya ini kios yang rusak ini? 4. Kejadian ini menyebabkan putusnya jaringan listrik hingga memicu pemadaman di sekitar lokasi. Petugas PLN pun langsung bekerja membenahi jaringan listrik yang terputus. Tim Liputan melaporkan. Selamat menjalankan ibadah salat subuh untuk Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Ya, puluhan rumah di kawasan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara terendam banjir. Diduga banjir terjadi akibat drainase yang tidak berfungsi dengan baik. Genangan air merendam rumah warga di Desa Dilidundra, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, setelah hujan mengguyur wilayah ini. Dalam 1 bulan terakhir, banjir sudah 3 kali merendam rumah warga di wilayah ini setiap kali turun hujan. Ketinggian air bervariasi, mulai 20 hingga 60 cm. Akibatnya, aktivitas warga pun terganggu. Kalau nggak salah ini udah 3 kali dalam bulan ini terjadinya banjir di Nias Utara. Kami mohon kepada pemerintah semoga diperhatikanlah Nias Utara di mana banjir ini seringkali terjadi. Jadi masyarakat di Nias Utara meresahkan, banyak yang rusak seperti kulkas dan lain sebagainya. Pokoknya banjir masuk sampai ke rumah. Diduga, banjir terjadi akibat drainase di sepanjang jalan Lotu tak berfungsi dengan baik. Warga berharap
pemerintah daerah Nias Utara dapat mengatasi banjir yang selalu merendam rumah mereka. Tuti Alewiyah Lubis melaporkan dari Nias Utara, Sumatera Utara. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Evakuasi pria obesitas dengan berat 200 kg yang terjatuh di kamar mandi rumahnya di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan berlangsung dramatis. Korban terpaksa dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil bak terbuka. Melalui gang sempit, petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau Gulkarmat bersama warga menandu seorang pria berbobot 200 kg di Jalan Pancoran Barat, Jakarta Selatan. Pria itu akan dievakuasi ke rumah sakit. Namun karena tempat tidur ambulans tak muat membawanya, ia akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati menggunakan mobil bak terbuka. Sebelumnya pria 34 tahun yang sedang sakit itu terpleset di kamar mandi dan tak bisa bangkit. Untuk mengevakuasinya, warga minta bantuan petugas Gulkarmat. Akses rumah yang sempit jadi kendala petugas. Ruangan kamar mandinya itu posisinya agak sempit ya, mulai dari pintu masuknya sampai dengan keluar akses keluar kamar mandinya itu kita akhirnya keluar melalui pintu belakang. Hingga saat ini, pria berbobot 200 kg tersebut masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Di informasi lainnya, 5 rumah di permukiman padat penduduk di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ludes dilalap api. Sementara itu di Parepare, Sulawesi Selatan, api yang menghanguskan sebuah rumah kosong membuat warga panik karena tiupan angin membawa api membakar 2 rumah lainnya yang berjarak puluhan meter. Asap tebal menyertai kobaran api dari 3 rumah di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Belum jelas apa yang menjadi penyebab kebakaran yang terjadi Rabu siang itu. Api diduga bersumber dari salah satu rumah kosong. Tiupan angin membuat titik api berpindah ke rumah lain yang berjarak puluhan meter. 7 unit armada damkar pun diterjunkan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Sementara kita pengumpulan bahan keterangan, tapi informasi terakhir karena angin kencang dimungkinkan bahwa ada api yang ditiup angin sampai berpindah dari titik satu ke titik berikutnya. Sementara itu di Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, 5 rumah musnah dilalap api. Itu mama, karunya mama, ayo buru-buru. Melihat tempatnya bernaung tak lagi bisa ditempati, seorang penghuni rumah lemas tak berdaya hingga harus digotong warga. Beres, Mi. Dugaan sementara, api dipicu korsleting listrik dari salah satu rumah. Tiupan angin kencang membuat api segera menjalar, membakar 4 rumah lain yang saling berdempetan. Ya, lagi kerja, posisinya tadi istri manggil ke sana. Katanya kebakaran di atas, pelapor rumah. Kayaknya yang di unsurnya kayaknya di listrik. Ya, kelistrikan. Lokasi kebakaran yang terletak di dalam gang dengan rumah yang saling menempel cukup membuat petugas dari 3 unit mobil damkar kesulitan. Ini di pemukiman padat penduduk. Keduanya itu aliran listrik, kita sempat terganggu juga dengan aliran listrik yang belum sempat padam gitu ya, jadi masih menyala. Dugaan korsleting listrik sebagai penyebab kebakaran kini tengah didalami pihak kepolisian. Tim Liputan melaporkan. Masih terkait kebakaran, pemirsa, kebakaran lahan ilalang kering di bantaran Sungai Berantas di Mojokerto, Jawa Timur ini membuat arus lalu lintas terganggu. Sementara kebakaran lahan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan kian meluas dan mendekati permukiman. Kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan hingga Rabu sore belum dapat dipadamkan. Kobaran api kian meluas hingga mendekati Jalan Lintas Sumatera relasi Palembang Indralaya. Sejumlah petugas dari Satgas Karhutla Ogan Ilir terus berupaya memadamkan agar nyala api tidak semakin membesar. Kendati dibantu helikopter pembom air, namun kencangnya angin membuat api tidak mudah dipadamkan. Bahkan kebakaran menjalar hingga ke arah permukiman, membuat warga yang panik berusaha mematikan api dengan alat seadanya. Kebakaran lahan di kawasan tersebut menimbulkan asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang terbatas, yakni sekitar 20 meter. Yang jelas kami mempersiapkan 4.000 personel anggota Manggalani untuk memadamkan api, terutama jalan tol dan jalan lintas.
Kalau di jalan lintas kita kemarin ada sumber air, jadi kita pakai mesin pompa untuk 3 regu dan 1 regu pakai mobil tangki di tol Kalindra. Sementara itu, kebakaran lahan ilalang kering di sepanjang bantaran Sungai Brantas di Desa Terusan, Mojokerto, Jawa Timur, Rabu siang menyebabkan asap tebal yang mengganggu pandangan pengendara mobil dan motor menjadi terbatas. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Jombang ke Surabaya maupun sebaliknya terganggu. Diduga kebakaran lahan ilalang ini berasal dari sisa-sisa pembakaran sampah warga yang lupa dimatikan, sehingga api kembali membesar dan membakar lahan ilalang di sepanjang aliran Sungai Brantas. Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan dan arus lalu lintas berangsur normal. Tim Liputan melaporkan. Dari informasi kecelakaan lalu lintas, 2 orang tewas dan 5 orang lainnya terluka berat dalam kecelakaan tunggal sebuah minibus di Jalan Poros, perbatasan Indonesia dan juga Papua Nugini. Sementara di Jember, Jawa Timur, sopir mobil pickup tewas usai kendaraannya tertabrak sebuah truk yang melaju tak terkendali. Sopir mobil pickup ini terkapar di sisi jalan usai kendaraannya tertabrak truk di Jalan Raya Pondok Dalem, Kecamatan Semboro, Jember, Rabu siang. Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka parah di bagian kepala. Kerasnya benturan membuat truk terjun ke sungai, sementara mobil pickup ringsek akibat menabrak pohon di pinggir jalan. Kecelakaan terjadi beberapa saat setelah para penumpang pickup turun untuk buang air kecil di pinggir sungai. Namun saat hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba sebuah truk yang melaju tak terkendali menabrak mobil pickup dari belakang. Sopir mobil pickup yang baru membuka pintu kendaraan langsung terlempar dan terseret truk. Kita mau berangkat, teman saya itu ngajak mau berangkat. Saya posisi masih di pinggir sama 2 adik saya itu. Tiba-tiba mobil itu langsung kondisi kencang, langsung menghantam mobil pickup itu. Spontan. Meski truk terjun ke sungai, beruntung 2 penumpang selamat. Demikian pula dengan 2 penumpang mobil pickup. Usai kecelakaan, polisi langsung mengamankan sopir truk ke Mapolsek Semboro. Kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Jember. Di Merauke, Papua Selatan, warga berupaya mengevakuasi para korban kecelakaan tunggal di kilometer 56 Jalan Poros perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Akibat kecelakaan ini, 2 orang tewas, sementara 5 lainnya luka berat. Kecelakaan berawal saat minibus yang melaju dari kota Merauke menuju distrik Sota perbatasan Indonesia dan Papua Nugini melaju dengan kecepatan tinggi. Diduga saat melintas di lokasi kejadian, minibus hilang kendali hingga terguling sebanyak 2 kali dan akhirnya masuk ke sungai. Iya, jadi nabrak pohon baru terlempar lagi ke kali itu. Jadi memang kecepatan tinggi di atas 100 km per jam dan di TKP ada serpihan-serpihan daripada ban. Saat ini, 5 korban yang terluka dirawat di RSUD Merauke. Sementara 2 korban tewas akan dikirim ke kampung halaman masing-masing yakni Palembang dan Makassar. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE dengan menggunakan drone terus disosialisasikan di Telantas Polda Jawa Tengah. Dalam uji coba selama 5 menit, 15 pelanggaran berhasil tertangkap kamera drone. Uji coba ETLE drone dilakukan di Telantas Polda Jateng bersama Satlantas Polres Semarang di Simpang 4, ruas Jalan Diponegoro Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dengan kemampuan terbang hingga 20 meter dan bisa berputar 360 derajat, dalam 5 menit saja, 15 pelanggaran berhasil tertangkap kamera. Mayoritas pelanggaran yakni tidak mengenakan sabuk keselamatan, tidak pakai helm, perlengkapan kendaraan tidak sesuai standar, dan muatan berlebih. Uji coba sekaligus sosialisasi ETLE drone ini juga dilakukan di gerbang tol Salatiga. Penggunaan ETLE drone ini sebagai upaya penindakan pelanggaran lalu lintas yang tidak tertangani oleh ETLE statis dan mobile handheld. Daya jangkaunya mencapai radius 3 km, sehingga setiap pelanggaran lalu lintas bisa terekam. Informasi itu akan dikirimkan ke bagian pengolahan data untuk dilakukan validasi nomor polisi kendaraan. Kita validasi, kita cek nomor TNKB-nya, di situ kita dapat
alamat pelanggar, kita kirim surat konfirmasi ke pelanggar, dan diharapkan dengan dikirim surat konfirmasi ke pelanggar tersebut, pelanggar harus membayar denda tilangnya yang sudah ditetapkan di wilayah masing-masing. Dengan atlet drone, diharapkan selain melengkapi pantauan untuk menindak seluruh pelanggaran lalu lintas, juga kian meningkatkan kedisiplinan masyarakat, sehingga angka kecelakaan lalu lintas bisa ditekan. Yulianto melaporkan dari Salatiga dan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Aparat kepolisian sektor Cibogo, Subang, Jawa Barat melakukan razia knalpot bising di sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Subang pada hari Rabu. Hasilnya, polisi menyita puluhan knalpot bising yang terpasang di sepeda motor para siswa. Guna pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas di wilayah Kabupaten Subang, Jawa Barat, kepolisian sektor Cibogo melakukan razia knalpot bising di sekolah. Salah satunya di SMK Cibogo. Hasilnya, puluhan sepeda motor siswa terjaring razia knalpot bising. Para siswa yang terjaring razia diminta membuka knalpot bisingnya sendiri. Selanjutnya, knalpot bising tersebut langsung disita polisi. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera. Sebelum razia, aparat kepolisian sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk melakukan pemeriksaan sepeda motor milik siswa yang menggunakan knalpot bising. Sangat mendukung. Pak, kedepannya seandainya masih ada yang makai atau itu gimana Pak? Insya Allah kalau untuk terkait dengan sosialisasi sudah kami sampaikan ke orang tua, kemudian juga dalam kaitan dengan misalnya yang melanggar ataupun keseluruhannya, saya secara pribadi dan kelembagaannya itu akan berupaya terus untuk mencoba sampai di finish akhirnya adalah orang tua bisa mendukung dengan kegiatan misalnya untuk memberikan safety yang terbaik, kemudian juga misalnya untuk mengganti knalpot yang tidak standar. Razia ini dilakukan karena suara knalpot bising di jalan sangat mengganggu kenyamanan pengendara lain. Bahkan, suara knalpot bising juga dianggap sebagai pemicu tawuran antar pelajar. Jadi untuk kegiatan ini dilakukan secara simultan, berkelanjutan, namanya anak-anak, ya sudah kita ingatkan masih ada juga yang mungkin karena pergaulannya tetap menggunakan knalpot brong ataupun tidak menggunakan helm. Namun polisi akan terus menggencarkan razia knalpot bising demi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Pemirsa, warga Kelurahan Pasar Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu dihebohkan dengan air sumur yang diduga tercemar BBM. Air sumur itu juga mengeluarkan bau tak sedap. Air sumur milik warga di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu sudah berubah warna dan tidak lagi jernih seperti biasanya. Diduga air sumur ini telah tercemar BBM dari saluran pipa stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang bocor. Kondisi ini telah membuat warga resah dan takut karena air tersebut dapat terbakar jika didekatkan dengan api. Akibatnya warga terpaksa membeli air bersih menggunakan galon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau sampai sekarang nggak bisa dipakai lagi karena udah layak. Udah layak minum, udah layak konsumsi lah ya? Iya. Dan sekarang itu bisa kita lihat minyaknya lebih banyak daripada air, Pak? Parah, Pak. Ini tadi diambil dari orang dari lingkungan itu, RT, lingkungan hidup, kesehatan. Terus ditumpahkan di sini, maaf ya, ini ada bekas tumpahannya ya. Nah, itu, terus dibakar hidup. Pemirsa, seorang pria lulusan SMA telah 2 tahun jadi dokter gadungan dan bekerja di sebuah rumah sakit di Surabaya, Jawa Timur. Ya, dia memakai berkas palsu yang dicuri dari seorang dokter asli melalui sebuah situs. Susanto, warga Jawa Tengah lulusan SMA, telah 2 tahun mengelabui PT Pelindo Husada Citra PHC dengan melamar bekerja sebagai dokter di rumah sakit tahun 2020 melalui sebuah situs di internet yang mencuri data Dr. Anggi Yurikno yang bekerja di sebuah rumah sakit di Bandung, Jawa Barat. Foto sang dokter diganti dengan foto dirinya untuk melamar pekerjaan di rumah sakit PHC. Susanto lalu lolos tes psikologi dan wawancara hingga akhirnya diterima sebagai dokter kontrak. Kebohongannya terbongkar saat akan perpanjangan kontrak kerja. Semua terkait dokumen-dokumen keprofesian YPS ini untuk dipastikan kevalidannya, keabsahannya. Ternyata dokumen yang disubmit ke kami itu ternyata beda. Ada kejanggalan di dokumen yang disubmit. Dari situlah awal bermula kecurigaan adanya pemalsuan data ini.
Investigasi lalu dilakukan hingga akhirnya terungkap tindak pemalsuan tersebut. Selasa pagi, Susanto menjalani persidangan atas kasusnya di Pengadilan Negeri Surabaya. Selain menipu manajemen PT PHC, Susanto diseret ke pengadilan karena telah mencatut nama seorang dokter di Bandung. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB dituntut 10 tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Jaksa, salah satu hal yang memberatkan Lukas bersikap tidak sopan selama persidangan. Terdakwa dugaan kasus suap dan gratifikasi Lukas NMB kembali menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Dalam agenda sidang tuntutan, terdakwa dituntut 10 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Ia diduga terbukti secara sah menerima suap 45,8 miliar rupiah dan gratifikasi 1,9 miliar rupiah. Salah satu hal yang memberatkan, Lukas dinilai tidak sopan selama persidangan. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Nah, sekarang barang bukti, tidak 1 sen pun barang bukti yang disita dari Lukas NMB. Kecuali 1 miliar dari Raka, itu pun uangnya untuk berobat. Nah, udah punya dakwaan 2 kan, gratifikasi dan suap. Di mana judinya? Nah, di Singapura itu kan judi sah menurut hukum. Kalau misalkan dia pemain judi, ada anggotanya mesti. Selain itu, JPU juga meminta agar Lukas dijatuhi pidana tambahan, yakni membayar uang pengganti sebesar 47,8 miliar selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam waktu tersebut Lukas tidak membayar, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa. Tim Liputan melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2 Elevated atau tol MBZ ruas Cikunir, Karawang Barat. Ketiga tersangka yang diduga merugikan keuangan negara sebesar 1,5 triliun rupiah ini langsung ditahan di Rutan Salemba. 3 tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2 Elevated atau tol MBZ ruas Cikunir, Karawang Barat keluar dari ruang penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung pada Rabu petang. Mereka adalah Dede, Direktur Utama PT Jasa Marga Jalan Layang Japek periode 2016-2020, YM Ketua Panitia Lelang, dan TBS, Tenaga Ahli Jembatan PT LGC. Penetapan 3 tersangka baru ini merupakan hasil pengembangan dari seorang tersangka sebelumnya. Kejaksaan Agung menemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum berupa persekongkolan pengaturan pemenang lelang yang menguntungkan pihak tertentu. Akibat perbuatan ketiga tersangka, negara dirugikan sekitar 1,5 triliun rupiah dari total nilai kontrak sebesar 13,5 triliun rupiah. Hingga saat ini total jumlah tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan tol MBZ menjadi 4 orang. Tim penyidik setelah melakukan pemeriksaan sebanyak 146 saksi dan rangkaian tindakan penyidikan lainnya termasuk penggeledahan di beberapa tempat dan penyitaan, telah menemukan minimal 2 alat bukti yang kami anggap cukup, dan selanjutnya pada hari ini kami menetapkan 3 orang saksi sebagai tersangka. Kita jeda sejenak, pemirsa. Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya adalah seorang pelajar yang diduga terlibat tawuran berjalan sempoyongan karena dipukuli oleh pelajar lain. Informasi selengkapnya akan disampaikan Dani Maulana usai jeda. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana, dan kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Seorang pelajar di Bogor, Jawa Barat yang diduga terlibat tawuran berjalan sempoyongan karena dipukuli oleh pelajar lain. Sementara itu di Keramat Jati, Jakarta Timur, 2 kelompok remaja saling serang menggunakan petasan hingga senjata tajam.
Dari video amatir salah satu kelompok remaja yang terlibat tawuran, nampak kedua kubu saling serang menggunakan petasan hingga senjata tajam di atas jembatan tol Jagorawi, tepatnya di Jalan Kerja Bakti, Kramat Jati, Jakarta Timur. Tawuran diduga hanya karena saling ejek. Sebelum terlibat bentrok, kedua kubu ini diduga telah melakukan perjanjian lebih dulu melalui media sosial. Warga sekitar lokasi dan pengguna jalan yang hendak melintas tidak berani melerainya karena takut menjadi korban salah sasaran. Kalau dari waktu itu masih jam 2 siang, jam 2 malam, ada tawuran, tapi sekitar setengah 3-an itu ada yang teriak-teriak, mungkin ada korban. Kayak luka gitu ya? Ya, kayaknya sih ada. Tapi jumlahnya banyak Bang pasti ya? Kalau jumlah pastinya banyak. Sementara di Bogor, Jawa Barat, seorang pelajar yang diduga terlibat tawuran berjalan sempoyongan usai dipukul sejumlah pelajar lainnya. Warga yang kasihan melihat kondisi pelajar tersebut kemudian berusaha membantunya. Mencegah tawuran kembali terjadi pada Rabu malam, polisi yang datang ke lokasi bersama warga mengamankan sekitar 80 pelajar dari berbagai sekolah. Para pelajar yang diduga hendak tawuran itu kemudian digelandang ke Mapolsek Cilengsi dengan menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam hingga kendaraan bermotor. Untuk antisipasi, karena program dari Polri juga untuk antisipasi tawuran, makanya tindakan Polsek Cilengsi apabila ada yang diduga-duga anak-anak kumpul-kumpul mau melakukan tawuran agar diantisipasi. Hingga saat ini polisi masih mengusut dalang tawuran dan pemilik senjata tajam yang disita. Polisi juga telah berkoordinasi dengan pihak sekolah dan orang tua siswa guna memastikan tidak ada lagi aksi susulan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, seorang wanita di Bekasi, Jawa Barat dianiaya suami siri. Penganiayaan terjadi lantaran diduga sang pria terbakar api cemburu. Pria ini tiba-tiba menganiaya seorang wanita di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Akibatnya, korban mengalami luka memar di beberapa bagian tubuh. Diketahui, terduga pelaku merupakan suami siri korban. Penganiayaan terjadi lantaran diduga sang pria terbakar api cemburu. Sejak menikah siri pada tahun 2020 lalu, terduga pelaku kerap memukul korban dengan alasan korban berselingkuh. Berbekal rekaman kamera pengawas yang tersebar luas di dunia maya, polisi langsung mendatangi lokasi kejadian dan membenarkan peristiwa tersebut. Pihak kepolisian juga sudah memanggil kedua belah pihak untuk dikonfirmasi. Namun, sang wanita enggan melaporkan kekerasan yang menimpanya dengan dilengkapi surat bermaterai. Si laki-laki tersebut yang diduga pelaku tadi itu merasa cemburu. Cemburu melihat mantan istrinya berbicara dengan teman kawan kerjanya ya. Ada kesepakatan musyawarah untuk tidak melanjutkan laporan tersebut dan disepakati untuk tidak saling menuntut, karena apa yang diinginkan oleh perempuan tersebut dia tidak ingin berlarut-larut terkait dengan masalah kasus tersebut. Pihak kepolisian juga sudah melakukan olah TKP karena pihak korban tak ingin kasusnya dilanjutkan ke pihak berwajib. Akhirnya, kasus penganiayaan tersebut ditutup oleh pihak kepolisian. Pawang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Pasangan suami istri di Palangkaraya, Kalimantan Tengah diduga menjadi korban pembunuhan. Jasad mereka ditemukan di tempat terpisah dalam keadaan mengenaskan. Hampir lupa sama jalannya. Tugas mengevakuasi jenazah seorang wanita berusia 17 tahun yang ditemukan terkubur di dalam hutan di sisi Jalan Trans Kalimantan Palangkaraya, Buntok, Kalimantan Tengah. Sekira 100 meter dari tempat temuan jenazah, suami korban telah ditemukan lebih dulu, juga dalam kondisi tak bernyawa. Diduga keduanya jadi korban pembunuhan karena didapati sejumlah luka sayatan di tubuh mereka. Untuk memastikan sebab kematian, polisi membawa jasad suami istri tersebut ke Rumah Sakit Doris Silvanus Palangkaraya. Keberadaan jenazah diketahui ketika warga yang melintas mencium aroma tak sedap. Saat ditelusuri, ditemukan mayat laki-laki dalam sebuah parit. Pencarian pun diperluas hingga kemudian ditemukan jasad lain. Itu dipindahkan kurang lebih 1 kilometer dari lokasi pembunuhan, kemudian ditutup dengan rawa. Ya, di rawa. Jadi di TKP yang laki-laki setelah dibunuh diletakkan begitu saja di parit, kemudian yang perempuan dibawa ke lokasi lain.
Pasangan suami istri itu sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarganya selama 5 hari. Untuk mengungkap motif dan pelaku pembunuhan pasutri itu, polisi memeriksa sejumlah orang sebagai saksi. Syahrul Mubarok melaporkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di informasi berikutnya, seorang wanita ditemukan tewas di tangki septik rumahnya di Cilacap, Jawa Tengah. Jenazah juga dalam kondisi tidak berbusana dengan sejumlah luka di tubuhnya. Rumah yang terpasang garis polisi ini jadi saksi bisu kematian seorang wanita di tangki septik. Mulanya wanita 33 tahun itu tak terlihat keluar dari kediamannya di Desa Sidaurip, Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah selama 3 hari. Curiga, warga pun mendobrak pintu rumah dan mendapati bercak darah di spray kamar. Mencium aroma tak sedap, warga memeriksa tangki septik di belakang rumah dan menemukan wanita yang belum menikah itu sudah tewas di dalamnya. Kondisi mayat tak berbusana dengan sejumlah luka di tubuh. Ditemukan jasad seorang wanita tanpa busana di dalam sebuah septic tank dini hari tadi di Desa Sidaurip, Gandrung Mangu, Cilacap. Yang mana juga di TKP kita temukan di kamar korban itu banyak bercak darah. Jadi dapat kita duga bahwa yang bersangkutan itu merupakan korban pembunuhan. Jenazah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Margono Soekarjo, Purwokerto untuk proses autopsi. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di informasi berikutnya, sedang asyik pesta sabu-sabu, 27 orang diamankan prajurit TNI Batalion Infanteri 123 Raja Wali di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Sementara itu 10 orang yang sedang asyik pesta narkoba digerebek tim gabungan BNN Kota Surabaya bersama Satpol PP di sebuah hotel di Surabaya, Jawa Timur. Tim gabungan dari BNN Kota Surabaya bersama Satpol PP Kota Surabaya Rabu siang melakukan penggerebekan di sebuah hotel di kawasan Jalan Kalisari, Surabaya. Petugas mendapati 10 orang yang diduga sedang berpesta narkoba di sebuah kamar. Satu persatu langsung menjalani tes urin di lokasi. 10 dari 12 orang yang dinyatakan positif narkoba langsung diamankan di kantor BNN Kota Surabaya. Hingga saat ini mereka masih menjalani pemeriksaan intensif oleh petugas. Ada 12 orang di sana. Waktu kita melakukan tes urin, 10 orang, yaitu 7 laki-laki dan 3 perempuan, hasilnya positif metamfetamin dan amfetamin. 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan negatif hasilnya. 27 orang warga di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara diamankan dalam penggerebekan yang dilakukan oleh prajurit TNI Batalion Infanteri 123 Raja Wali. Mereka diduga sedang melakukan pesta sabu-sabu di sebuah bangunan kosong di Jalan Imam Bonjol. Penggerebekan dilakukan akibat adanya keresahan masyarakat atas aktivitas transaksi narkoba. Namun tidak ditemukan pengedar dan penjual sabu-sabu dari ke-27 orang yang diamankan. Kami menangkap sejumlah 28 orang yang sedang melaksanakan pesta sabu. Kemudian barang bukti yang kami dapat di TKP, HP sejumlah 25 buah, kemudian itu sabu, sisa yang masih belum digunakan seberat 4,34 gram. BD-nya atau bandarnya ini dengan inisial PL sempat melarikan diri, namun demikian BB-nya kita dapatkan barang buktinya, tas ini, HP dan BB sabu-sabunya serta sebagian uang ini. Ini adalah tugas kami yang disampaikan Daniel tadi, pelimpahannya ke kita. Nanti apapun ceritanya, insya Allah upaya kami maksimal untuk menangkap pelaku utama pengedarnya ini yang terpenting. Selanjutnya, mereka yang diamankan beserta barang bukti diserahkan ke Mapolres Padang Sidempuan untuk proses hukum. Tim Liputan melaporkan. Masih terkait narkoba, pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat diringkus polisi. Ia kedapatan mengedarkan narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Mari ketutup itu. Tadi ini ketutup ini, Pak. Polisi menggeledah rumah seorang pemuda di Dusun Sungkit, Desa Kesik, Kecamatan Masbagi, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pasalnya pria berusia 34 tahun ini diduga berbisnis narkoba. Selama ini warga resah dengan ulahnya menjual sabu-sabu ke sejumlah remaja desa. Pemuda ini tak bisa lagi mengelak saat aparat mendapati 2 paket sabu-sabu seberat 2,69 gram di gagang sapu rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, ia merupakan pengedar narkotika antar daerah dan pernah menjadi warga binaan karena kedapatan mengedarkan narkotika di Kota Bima. Kita melakukan penggeledahan di dalam kamar yang bersangkutan, tepatnya di sebuah
sapu dimasukkan di gagang sapu, dimasukkan sebuah plastik warna hijau, kemudian di dalamnya terdapat 2 paket sabu-sabu. Kini pemuda ini terancam hukuman minimal 4 tahun penjara. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ya pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Tak tanggung-tanggung, 3 kendaraan sekaligus raib di gondol kawanan pencuri. Sejumlah motor yang terparkir di rumah indekos di kawasan Jalan Kapas Gading Madiat, Surabaya, Jawa Timur jadi incaran kawanan pencuri berjumlah 3 orang. Dalam rekaman CCTV, 1 orang berperan merusak kunci motor. 2 pelaku lain bergantian membawa kabur motor satu persatu 3 kendaraan itu. Diduga para pelaku juga merusak pintu pagar rumah indekos. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Tambak Sari, Surabaya. Kita kembali jeda sejenak pemirsa, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya adalah puluhan warung remang-remang di jalur Pantura Batang, Jawa Tengah dibongkar paksa oleh petugas. Informasinya akan disampaikan oleh Pratiwi Kusuma sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Puluhan warung remang-remang di jalur Pantura Batang, Jawa Tengah dibongkar paksa oleh petugas. Selain menyalahi aturan karena menggunakan bahu jalan, keberadaan warung-warung tersebut juga disinyalir dipakai untuk kegiatan praktik prostitusi. Petugas gabungan dari Kementerian PUPR dibantu aparat gabungan dari Kepolisian, TNI, dan Satpol PP pada Rabu siang membongkar paksa sedikitnya 60 bangunan warung yang ada di jalur Pantura Kandeman, Batang, Jawa Tengah. Pembongkaran puluhan bangunan warung semi permanen ini dilakukan dengan menggunakan alat berat. Para penghuni warung yang sudah mendiami lokasi tersebut belasan tahun terlihat pasrah, kendati sudah mengeluarkan biaya sewa kepada pemilik sebelumnya. Sementara bangunan yang ditinggal pemiliknya, barang-barangnya diangkut dan dikeluarkan oleh petugas. Hanya jualan kopi? Ya kopi sama sari. Sama marimas. Tadi sudah berapa lama Bu? Hampir 4 tahun. Penertiban dilakukan karena bangunan warung didirikan di atas tanah negara, yakni tepat di bahu jalan. Selain menyalahi aturan dan tidak berizin, bangunan ini disinyalir disalahgunakan untuk bisnis prostitusi. Sampai saat ini bangunan-bangunan yang ada di sini itu belum ada izinnya sama sekali. Dan kebetulan kemarin itu ada indikasi dipergunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Maka itu pada kesempatan kali ini kami bersinergi dengan pemerintah daerah Kota Batang terkait untuk penertiban bangunan-bangunan liar yang berada di ruang milik jalan. Penertiban bangunan berlangsung aman tanpa perlawanan meski diwarnai protes dari penghuni warung. Rencananya pembongkaran akan dilakukan selama 3 hari ke depan dengan pengawalan ketat aparat gabungan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang, Jawa Tengah. Dari informasi kebakaran terjadi di sebuah pasar tradisional di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sementara di Surabaya, sebuah depot makanan terbakar saat ditinggal pergi pemiliknya. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sebuah depot makanan di Jalan Kalibutut, Kecamatan Bubutan, Surabaya. Api yang cepat membesar turut membakar bangunan di dekatnya. Tak hanya itu, amukan sejago merah juga turut melalap sebuah sepeda motor. Bahkan, anak pemilik depot yang baru pulang bekerja mendadak pingsan mengetahui rumah orang tuanya ludes terbakar. Petugas pun langsung mengevakuasinya ke tempat yang lebih aman. Kebakaran terjadi saat depot melakukan aktivitas memasak. Diduga, kebakaran terjadi karena kebocoran tabung gas. Bapak tadi tahu sendiri ya? Pas ini ya, pas kejadiannya. Itu berarti apinya cepat banget besar ya? Guna menjinakkan api, petugas pemadam kebakaran menerjunkan 10 unit mobil pemadam ke lokasi kebakaran.
infonya ya, info awal yang kebakaran tadi dilaporkan masuk ke comment center, kompor ngebros, bakar rumah. Gitu ya. Ternyata kemungkinannya ya warung ini. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya kami tidak bisa ngejas penyebabnya apa, nanti biar tim Inavis yang memastikan. Tapi info awal itu kompor ngebros, bakar rumah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Di Kabupaten Malang, kobaran api menghanguskan kios mebel dan elektronik di pasar tradisional Wajak. Guna mencegah meluasnya api, 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Para pedagang yang panik langsung mengevakuasi seluruh barang dagangan ke tepi jalan. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Setelah 3 jam, api berhasil dipadamkan. Akibat peristiwa ini, pemilik kios yang terbakar mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya menjajal kereta api cepat Jakarta-Bandung KCJB dari Stasiun Halim, Jakarta. Presiden berharap masyarakat bisa menggunakan kereta cepat ini mulai awal Oktober. Sorak-sorai pecah begitu monitor kecepatan kereta api menunjukkan kereta melaju di kecepatan puncak, yakni 350 km per jam, yang lalu berlanjut menjadi 351 km per jam. Peristiwa ini terjadi di atas kereta api cepat Jakarta-Bandung KCJB saat kereta meluncur dari Bandung menuju Jakarta Rabu petang. Presiden Jokowi yang tengah menjajal kereta cepat tiba-tiba mendatangi gerbong khusus kalangan media bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk berbincang sambil mengecek kenyamanan kereta. Sebelumnya begitu tiba di stasiun Padalarang, Jawa Barat Rabu siang, Presiden menceritakan kesannya selama menaiki KCJB dari Jakarta. Nyaman, dan pada kecepatan tadi 350 tidak terasa sama sekali, baik saat duduk maupun saat saya berjalan. Kita harapkan masyarakat bisa menggunakan kereta cepat ini nanti mulai awal Oktober. Uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung baru pertama kali dilakukan Presiden Joko Widodo. Rabu pagi, Presiden tiba di stasiun KCJB Halim didampingi sejumlah menteri. Dalam uji coba KCJB kali ini, sejumlah artis dan selebgram ikut serta, diantaranya Raffi Ahmad, Gading Martin, dan Yuni Shara. KCJB membutuhkan waktu 27 menit perjalanan dari stasiun KCJB Halim Jakarta menuju stasiun KCJB Padalarang. Begitu tiba di stasiun Padalarang, penumpang bisa melanjutkan naik kereta api feeder kereta cepat menuju stasiun Bandung selama lebih kurang 20 menit. Sementara di Jakarta, stasiun KCJB Halim terhubung dengan stasiun LRT melalui Skybridge. Bila sesuai rencana, KCJB mulai bisa melayani masyarakat pada 1 Oktober mendatang. Anindika Pribadi melaporkan dari Jakarta. Di informasi berikutnya, puluhan ekor monyet masuk ke permukiman warga di Banyumas, Jawa Tengah diduga untuk mencari makan. Kawanan mamalia itu bahkan merusak rumah warga jika tidak menemukan makanan. Puluhan ekor monyet sudah beberapa hari ini muncul di permukiman warga di Desa Cikakak, Banyumas, Jawa Tengah. Turunnya kawanan primata dari hutan tersebut kerap terjadi setiap musim kemarau tiba. Diduga kondisi hutan yang mengering membuat persediaan makanan di habitat alami mereka berkurang sehingga gerombolan hewan itu turun ke permukiman untuk mencari makan. Warga pun resah karena satwa itu kerap masuk ke dalam rumah dan juga merusak tempat tinggal warga jika tak menemukan makanan. Ngolong rusak rumah tuh. Tuh. Dirusak nih, Bung. Dirusak nih, setting. Sing dirusak napa nek? Atep asbes, napa mawon krepus. Nih kok kulo. Pintunya dibuka, langsung masuk. Dibuka monyetnya itu? Enggak, saya yang buka, tapi monyetnya kan cepet itu larinya. Terus gimana cara nyimpen? Ambil. Nggak ngusirnya gimana, Pak? Ya kalau udah ambil kan langsung pergi sendiri. Monyetnya? Berbagai cara dilakukan warga untuk mengusirnya. Ada yang menakut-nakuti dengan suara letusan senapan angin. Ada pula yang memasang ban bekas di depan pintu rumah. Konon monyet takut mendekat karena diduga menyangka bentuk ban menyerupai ular yang melilit. Khawatir menyerang, warga berharap pemerintah setempat segera turun tangan mengevakuasi kawanan monyet. Mardianto melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah.
Krisis air bersih melanda sejumlah daerah menyusul musim kemarau panjang yang terjadi saat ini. Di kawasan permukiman di kaki pegunungan Argopuro, Jember, Jawa Timur, warga langsung menyerbu setiap kali ada bantuan air bersih datang. Iring-iringan truk tangki air bersih menembus kawasan permukiman di kaki Gunung Argopuro, Kecamatan Patrang, Jember, Rabu siang. Akses menuju salah satu titik krisis air bersih kali ini memang relatif sulit dilalui dan butuh waktu sekitar 1 jam untuk tiba di titik sasaran. Tak hanya masuk kebutuhan air bersih di tandon-tandon penampungan air di pinggir jalan, distribusi juga langsung menyasar ke beberapa titik perkampungan. Begitu truk tangki datang, warga langsung menyerbu sambil membawa wadah, jeriken maupun timba. Di wilayah ini, krisis air terjadi dalam 5 bulan terakhir dan kondisinya kian parah dari waktu ke waktu. Nah, sekarang kekeringan udah, Pak. Untung ada bantuan ini airnya. Sumur-sumur gimana? Kering. Banyak yang kering. Sudah berapa lama ini, Bu, kondisi seperti ini? Ada 5 bulanan ini. Untuk kebutuhan sehari-hari bagaimana selama ini? Jadi sungai sana timur, sungai Rabu. Jalan kaki atau gimana ke sana, Bu? Ya, jalan, Pak. Dampak kemarau panjang juga menyebabkan kekeringan di Desa Seraya Timur, Karangasem, Bali. Ratusan kepala keluarga yang tersebar di 4 dusun di desa ini mengalami kesulitan air bersih karena sumber-sumber air yang ada sudah mengering. Berdasarkan data dari kantor Desa Seraya Timur, sedikitnya ada sebanyak 720 kepala keluarga yang mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih. Menyikapi bencana kekeringan dan kesulitan air bersih, PMI Provinsi Bali mengerahkan seluruh unit kendaraan mobil tangki untuk penyaluran air bersih ke daerah-daerah rawan kekeringan. PMI akan berkoordinasi dengan kepala desa dan kepala dusun jika ada yang membutuhkan air bersih untuk disalurkan. Tim Liputan melaporkan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini memberikan sejumlah bantuan kepada warga di Kepulauan Mapia, Papua. Pulau tersebut merupakan salah satu pulau terpencil dengan penduduk berjumlah 69 kepala keluarga. Dalam kunjungan kerjanya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mendatangi salah satu kepulauan terluar di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Filipina dan Republik Palau, yakni Kepulauan Mapia di distrik Supiori Barat, Papua. Kunjungan ini merupakan bagian dari ekspedisi kebangsaan Kepulauan Mapia tahun 2023 yang dilakukan Kementerian Sosial bersama TNI Angkatan Laut dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Mensos menyalurkan bantuan berupa penyelenggaraan air untuk kebutuhan air bersih, bahan pangan, beberapa peralatan sekolah, alat kesehatan, hingga solar home system guna memenuhi kebutuhan akan penerangan di rumah warga. Ternyata ada beberapa masalah yang kita tidak bisa deteksi karena kami hanya melihatnya lewat internet dan komunikasinya juga agak susah sehingga ada beberapa masalah yang punya PR kita seperti puskesmas yang kondisinya rusak parah, kemudian tadi guru juga kepala sekolah juga nyampaikan sekolahnya mau ambruk. Ya, ini merupakan tindakan dari Menteri Sosial yang menjawab apa yang menjadi kebutuhan dasar kita di Kampung Mapia, yang utama sarana penerangan dan juga air bersih. Jadi ini gebrakan yang dibuat oleh Kemensos dan kami masyarakat sangat berterima kasih sekali. Sebelumnya, masyarakat mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sumber resapan yang airnya berwarna dan berbau. Gugusan Kepulauan Mapia yang berada di Samudra Pasifik merupakan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan 2 negara. Jarak terdekat untuk mencapai lokasi adalah Kota Manokwari yang letaknya 290 km dari Kepulauan Mapia. Calvin Tonggi dan Kemal Prasetyo melaporkan dari Kepulauan Mapia, Supiori, Papua. Warga Kelurahan Pasar Kepahyang, Kabupaten Kepahyang, Bengkulu dihebohkan dengan air sumur yang diduga tercemar BBM. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Warga Kelurahan Pasar Kepahyang, Kabupaten Kepahyang, Bengkulu dihebohkan dengan air sumur yang diduga tercemar BBM. Air sumur itu juga mengeluarkan bau tak sedap.
Milik warga di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu sudah berubah warna dan tidak lagi jernih seperti biasanya. Diduga air sumur ini tercemar BBM dari saluran pipa stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang bocor. Kondisi ini telah membuat warga resah dan juga takut karena air tersebut dapat terbakar jika didekatkan dengan api. Akibatnya warga terpaksa membeli air bersih menggunakan galon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga berharap pemerintah segera menindaklanjuti peristiwa ini agar air sumur mereka bisa digunakan kembali. Kalau sampai sekarang nggak bisa dipakai lagi karena tidak layak. Tidak layak minum, tidak layak konsumsi lah ya? Iya. Dan sekarang itu bisa kita lihat ini lebih banyak daripada air. Parah, Pak. Ini tadi diambil dari orang dari lingkungan RT, lingkungan hidup, kesehatan, terus ditumpahkan di sini. Maaf, ini ada bekas tumpahannya ya. Nah, itu, terus dibakar hidup. Kita beralih ke informasi lain. Sejumlah nama yang diproyeksikan menjadi bacawa pres mendampingi Ganjar Pranowo terus digodok oleh partai pengusungnya. Ya, pada peristiwa lainnya, baca pres sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan pemain timnas sepak bola U23 Pratama Arhan yang berhasil membawa Indonesia lolos ke Piala Asia. Pratama Arhan bersama istrinya Azizah, putri dari politikus Partai Gerindra Andre Rosiade, mendatangi kantor Kementerian Pertahanan untuk menemui Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menyambut kedatangan Arhan dengan penuh sukacita sekaligus bangga atas keberhasilan timnas sepak bola U23 untuk pertama kalinya lolos ke Piala Asia. Sementara itu, tanpa dihadiri jajaran petinggi PKS, jajaran pimpinan Partai Nasdem dan PKB melakukan pertemuan secara tertutup di DPP PKB Jalan Raya Raden Saleh, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu malam. Usai melakukan pertemuan selama hampir 2 jam, kedua partai bersepakat membentuk koalisi dengan nama Timnas Pemenangan Amin Koalisi Perubahan. Kedua partai juga menyepakati pembentukan tim kemenangan yang nantinya bekerja untuk memenangkan pasangan Anies dan Muhaimin di pemilu Capres dan Cawapres. Nama koalisi dari pasangan Anies Baswedan dan Gus Imin ini adalah Koalisi Perubahan. Yang kedua, alhamdulillah kami juga sudah memutuskan menetapkan kita bikin Timnas Pemenangan Amin. Dalam rapat perdana partai politik pengusung baca pres Ganjar Pranowo di Kebun Sirih, Jakarta, dibahas mengenai strategi pemenangan hingga dinamika politik menjelang pemilu 2024. Termasuk di dalamnya pembahasan mengenai bacawa pres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Nama-nama bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo terus dilakukan pencermatan, baik berdasarkan kesesuaian karakter dengan Pak Ganjar Pranowo, kesatu paduan di dalam membangun gerak cepat kemajuan Indonesia Raya, kemajuan untuk semua rakyat Indonesia, khususnya yang masih diperlakukan tidak adil, yang miskin, yang terpinggirkan, fakir miskin, anak terlantar dipelihara negara, dan juga tentu saja juga kesesuaian terkait dengan aspek-aspek elektoral. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, pendaftaran baca pres dan bacawa pres akan dimulai pada 19 Oktober sampai 25 November 2023. Tim Liputan melaporkan. Di informasi berikutnya, pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menggelontorkan ribuan ton beras ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta guna menstabilkan pasokan dan juga harga pangan. Ya, sementara di Semarang, Jawa Tengah, harga beras medium dan juga premium terpantau masih cukup tinggi. Harga beras di Pasar Mijen, Semarang, Jawa Tengah pada Rabu pagi masih terpantau tinggi. Beras kualitas medium masih dijual di angka Rp14.000 per kilogram dari sebelumnya yang dijual Rp11.000 per kilogram. Sementara itu beras kualitas premium dijual Rp15.000 per kilogram, naik Rp2.000 dari harga sebelumnya. Menurut pedagang, para pembeli justru banyak yang mencari beras di bawah harga Rp12.000. Namun saat ini beras yang tersedia di Pasar Mijen paling murah di harga Rp14.000 per kilogram. Imbasnya pembeli mengurangi jumlah pembelian yang berdampak pada penurunan omset pedagang. Mengurangi pembelinya itu sedikit, yang ada yang cari yang lebih murah. Tapi yang paling murah itu sekarang yang 14.000 Mas. Padahal dulu ada yang 11, ada yang 10.000. Saat ini tidak ada. Sudah mahal semua.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama dengan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi meninjau langsung operasi pasar beras di Pasar Induk Beras Cipinang guna menstabilkan pasokan dan harga pangan. Dalam operasi pasar ini, pemerintah menyuplai sebanyak kurang lebih 1.000 hingga 3.000 ton beras yang berasal dari cadangan beras di gudang Bulog. Nantinya beras dapat dijual di Pasar Induk Beras Cipinang dengan harga Rp10.385 per kilogram dan akan sampai ke konsumen dengan harga eceran tertinggi Rp10.900 per kilogram. Ya, sampai kepada masyarakat tidak usah khawatir, stok beras kita cukup. Kemarin Bulog mengatakan 1,6 juta dan ini akan dari kontrak yang lama akan datang lagi 400.000, jadi ada 2 juta. Upaya pemerintah dalam menggelontorkan beras di berbagai daerah membuat Zulkifli Hasan optimis jika harga beras akan kembali stabil dalam sepekan ke depan. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, Bataknis Professional Association menggelar Digital Fest 2023 di kawasan Jakarta Selatan pada Rabu petang. Ya, acara ini merupakan upaya memperkenalkan pemasaran digital kepada para pelaku UMKM. Seminar untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah UMKM di era digital bertajuk Digital Fest 2023 resmi dibuka di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan pada Rabu petang. Acara yang diselenggarakan oleh Bataknis Professional Association mengangkat tema penguatan ekonomi kreatif melalui budaya serta kekuatan teknologi. Ratusan pelaku UMKM yang hadir begitu antusias mengikuti seminar ini yang menyoroti tren pemasaran digital seperti pengembangan kreativitas, wawasan berbasis data, hingga keterampilan analisis pelaku industri ekonomi kreatif. Agenda untuk tahun ini, terutama untuk Digital Fest ini adalah merupakan satu usaha kita dari kaum profesional muda bagaimana untuk memikirkan setelah pandemi COVID ini di dalam pelaksanaan pemulihan perekonomian. Salah satunya ini adalah cita-cita Bapak Presiden bagaimana mengedepankan dan meningkatkan UMKM yang ada di Indonesia ini berperan serta untuk melakukan pemulihan perekonomian. Untuk mendukung acara ini, Digital Fest menghadirkan sejumlah narasumber seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Sandiaga berharap melalui seminar ini para pelaku usaha khususnya UMKM dapat meningkatkan kapasitasnya dalam pemanfaatan teknologi. Untuk di 2024 dengan bantuan ekonomi digital, kita membidik penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru dan sangat terbantukan dengan Digital Fest ini karena mengangkat produk-produk UMKM kita untuk bisa terdigitalisasi. Di sisi lain, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli juga terus mendorong para UMKM untuk segera mendaftarkan merek usahanya terkait hak cipta. Supaya kalau nanti mereka ada merek kemudian belum daftar, ada orang lain baru mendaftarkan sudah mulai terkenal mereknya, tidak didaftar, kemudian nanti ada orang lain mendaftar lebih dulu, masalah perkara ya. Jadi lebih baik sejak awal sudah punya merek, apakah itu merek usaha dan produk dan lain-lain itu supaya segera daftar. UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar dalam produk domestik bruto atau PDB Indonesia. UMKM tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga berkontribusi terhadap penciptaan nilai ekonomi. Aditya Eko Utomo dan Tikno Handoko melaporkan dari Jakarta. Ya pemirsa, usai sudah Fokus Pagi hari ini dan jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Deni Maulana pamit undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu dan juga sampai jumpa.